Kota Solo dan Temanggung Paraan. Apa kabar ya adik-adik semua? Semoga dalam keadaan yang sungguh amat baik. Ya, sebelum kita mulai, mari kita nyanyikan tangan pada dua. Diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau mengangkat setiap pujian kami Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya apa yang kami naikkan itu sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kami semua penuh sukacita, baik kami yang di tempat ini, bahkan adik-adik yang di rumah atau dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita ya, harinya Tuhan, kita ada di tempat yang paling dingin ya. Di mana ya adik-adik ya? Di mana? Betul sekali. Mari kita nyanyi terima kasih Tuhan. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita ulangi dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, dingin-dingin kayak gini, kebetulan kita semua ada di Dieng. Yuk kita daki-daki gunung yuk. Kita bergerak ya. Supaya lebih hangat. Jangan kedinginan ya adik-adik ya. Di rumah juga semuanya. Ayo. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi,
melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ku daki-daki gunung yang tinggi, turun rumah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, Karena Engkau Yesusku. Ya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Ayo Rofi. Tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik di sini sudah pada capek belum? Belum ya. Adik-adik di rumah udah pada capek belum ya Kak Maria ya? Belum ya? Semangat dan Iya. sukacita. Tadi kan kita sudah bergerak memuji Tuhan. Adik-adik, ini kan awal bulan. Ya, awal bulan apa ya? Agustus. Betul sekali. Ya. Adik-adik, kita akan masuk pengajaran yang baru. Nanti firman Tuhannya disampaikan oleh siapa ya? Kak Clara, betul ya Kakak Clara. Adik-adik, kita akan belajar tentang 12 murid. Oke, yuk adik-adik. Yuk lebih semangat, lebih Adik-adik yang di sukacita sini, lagi ya. Kita mau menyembah Tuhan Gandeng loh. tangan. Yuk, kita akan menyanyikan pujian Bapakku Datang. Mari kita sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah
dengerin firman Tuhan, duduk yang benar, nggak boleh sambil makan. Saat pujian penyembahan juga nggak boleh sambil makan atau lari-lari ya. Semuanya harus sudah duduk. Yuk semua tutup matanya, lipat tangannya. Kakak Maria akan pimpin kita dalam doa. Ya, silakan kakak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya setiap anak-anak kami yang mendengarkan firman yang ada di rumah Tuhan diberkati oleh Tuhan, diberikan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan pengurapan itu mengalir Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Kakak Clara. Shalom. Shalom adik-adik El Rocky. Apa kabar? Sehat semua ya? Nah adik-adik, bulan lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang baptisan ya. Baptisan itu sebuah tanda ketaatan kita mau masuk dalam hubungan yang baru bersama Yesus Kristus. Ya betul. Nah bulan ini kita masuk ke pengajaran yang baru. Judul pengajaran bulan ini adalah Murid Yesus. Minggu ini kakak akan cerita tentang 4 murid Yesus yang pertama. Dengar dan simak baik-baik ya. Kisah murid Yesus ini kakak ambil dari firman Tuhan dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Yuk kita dengarkan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah, dari cerita yang tadi kakak sampaikan, kita jadi tahu bahwa akhirnya Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes akhirnya mau bersedia mengikuti Yesus. Bahkan mereka juga bersedia meninggalkan apa yang sedang mereka kerjakan. Nah, selanjutnya nanti Yesus juga akan bertemu dengan murid-muridnya yang lain hingga terkumpul 12 murid Yesus di awal pelayanannya. Nah, adik-adik, ada yang ingat enggak nama dari 12 murid Yesus? Nah, nanti di akhir pengajaran kita akan belajar mengenai 12 murid Yesus melalui lagu, oke? Nah, murid-murid Yesus ini mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan tidak hanya itu saja, mereka juga adalah orang-orang yang memiliki rasa ingin belajar dari Tuhan Yesus. Mereka mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan Yesus. Mereka hidup bersama Tuhan Yesus. Mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka melihat Yesus membuat tanda-tanda heran. Mereka juga melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka juga melihat Yesus mengajar banyak orang. Mereka melihat semuanya itu. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang terdahulu, kita juga harus mau belajar dan juga mau diajar oleh Tuhan Yesus.
sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung saat ini seperti murid-murid yang terdahulu, tapi kita bisa belajar mengenai nilai-nilai kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan melalui firman Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan ini adik-adik kita bisa mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa. Melalui firman Tuhan kita bisa mengerti, memahami apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Dan dengan kita merenungkan siang dan malam, kita baca firman Tuhan setiap hari, maka kita juga akan semakin bertumbuh adik-adik. Nah, kita semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Selain itu, kita juga sebagai murid harus memiliki sikap hati yang taat, memiliki ketaatan, dan juga sikap mau meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Serta adik-adik, kita juga harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti murid-murid terdahulu juga, karena hidup bersama dengan Tuhan Yesus, mereka juga semakin lama semakin bertumbuh, semakin lama menjadi serupa dengan Kristus. Mereka juga belajar, mereka juga diajar oleh Tuhan Yesus, mereka juga melihat Tuhan Yesus mengajar ya dari cerita tadi ya, sehingga mereka juga semakin mengerti, semakin bertumbuh, karakter mereka pun berubah, karakter mereka pun menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hidup mereka pun menjadi semakin hari semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik, apa sih yang Tuhan Yesus kehendaki ketika kita mau mengikutinya? Nah, kita baca di Lukas 9 ayat 23. Yuk kita baca yuk. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, jadi adik-adik, kalau kita mau mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyangkal diri, kita harus pikul salib setiap hari, dan mengikuti Dia. Nah, ayat ini juga merupakan ayat hafalan untuk bulan ini. Nah, sekarang kita akan peragakan ayat hafalan ini bersama ya. Kita mau belajar menghafalkan ayat hafalan dengan gerakan. Ikuti gerakan kakak, oke? Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Oke adik-adik, mudah ya ayat hafalannya ya, apalagi ada gerakannya, pasti mudah untuk dihafalkan. Nah, sekarang saatnya kuis. Pertanyaan untuk kelas Kara. Coba sebutkan 4 nama dari 12 murid Yesus. Pertanyaan untuk kelas Salom. Dari bacaan Lukas 9 ayat 23, apa yang Yesus katakan kepada semua orang yang mau mengikutinya? Nah, mudah sekali bukan? Oke, kakak tunggu jawabannya ya. Jangan lupa passwordnya Elroki sedari kecil sudah kuat. Oke adik-adik,
jangan lupa ikuti pengajaran El-Roki minggu depan, karena ada Kak Hana dan Kak Rina yang akan menceritakan tokoh-tokoh murid Yesus yang lain selain yang tadi kakak sebutkan. Oke, jangan lupa ya, rajin ibadah walaupun secara online. Oke, adik-adik, sekian pengajaran minggu ini. Kita akan tutup dalam doa, lalu kita akan belajar bersama lagu 12 Murid Yesus. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengajaran minggu ini. Kami bersyukur Bapa, sekalipun kami masih terbatas, tapi kami boleh diizinkan untuk beribadah sekalipun melalui online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar untuk bisa menjadi murid Kristus. Kami belajar untuk menjadi murid yang teladan. Kami belajar untuk menjadi murid yang dapat hidup sesuai dengan firman-Mu, yang dapat hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami murid-murid-Mu yang taat, murid-murid-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa habis ini kita belajar lagu 12 Murid Yesus. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya.